Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi bab 1 seni budaya, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada 3 gambar. Apakah kalian tahu gambar apa itu? Gambar yang pertama. Ya, benar sekali. Gambar yang pertama adalah gambar rumah dan halaman. Selanjutnya, gambar yang kedua. Iya, gambar kedua adalah tikus. Dan gambar yang ketiga, hebat sekali. Gambar yang ketiga adalah cangkir. Baik anak-anak, setelah mengamati gambar pada slide sebelumnya, ada yang tahu pengertian menggambar? Yo, siapa yang tahu? Baik, kita langsung bahas ya. Menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Menggambar juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Itu adalah pengertian dari menggambar. Objek menggambar. Ada 3 objek yang kita bahas. Yang pertama adalah menggambar alam flora, yaitu menggambar tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, alam fauna, yaitu objek menggambar berupa hewan. Dan yang ketiga, alam benda, yaitu objek menggambar dengan benda mati. Perhatikan contoh gambar yang ada di layar. Gambar pertama itu adalah gambar flora berupa tumbuh-tumbuhan. Yang di tengah itu adalah gambar fauna, contohnya yaitu burung. Dan yang terakhir adalah alam benda, yaitu benda mati. Di situ contohnya guci. Komposisi dalam menggambar. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar yang menyatu. Komposisi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komposisi simetris, yaitu objek gambar dengan proporsi dan keseimbangan bentuk disusun sama persis. Dan yang kedua, komposisi asimetris, yaitu objek gambar memiliki proporsi bentuk yang sama tetapi keseimbangan berbeda, namun
tetap memperhatikan keseimbangan dan keindahan. Bagaimana? Masihkah bingung? Coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu komposisi simetris. Jadi letaknya sama, bentuknya sama. Dan yang contoh yang kedua yaitu komposisi asimetris. Walaupun bentuknya sama, tapi letaknya bisa berbeda. Proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari proporsi. Gambar yang pertama, proporsi tepat, yaitu sesuai dengan ukuran gambar tersebut. Misalnya, di situ gambarnya ada termos dan juga ada mangkuk, di mana termos lebih besar daripada mangkuk. Dan yang kedua itu adalah gambar salah atau kurang tepat, cangkir dan termos. Di situ contohnya salah, yaitu cangkir lebih besar daripada termos. Jadi anak-anak, paham kan proporsi? Ya, pasti kalian sudah paham. Teknik menggambar. Yang pertama ada teknik linier, teknik blok, teknik arsir, teknik Dussel, pointillis, akuarel, dan teknik plakat. Pasti kalian masih bingung apa teknik-teknik tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teknik linier. Merupakan teknik menggambar dengan menjadikan garis sebagai unsur utama. Jadi linier itu kalian menjadikan garis sebagai unsur utama. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ gambar kebanyakan menggunakan garis-garis. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menggunakan satu warna. Disebut juga teknik siluet. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ gambarnya diblok semua dengan satu warna, yaitu warna hitam. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Teknik arsir ada beberapa ya, arsir horizontal, arsir diagonal, arsir vertikal, dan juga arsir campuran horizontal dan vertikal. Teknik Dussel merupakan cara menentukan gelap terang pada gambar dengan menggoreskan pensil dalam posisi miring atau raba. Nah, menggambarnya seperti di contoh gambar yang ada di layar. Itu menggunakan teknik Dussel. Teknik pointillis
merupakan cara menentukan gelap terang dengan memberi titik-titik pada untuk bagian gelap dan titik-titik yang jarang untuk bagian yang agak terang. Perhatikan contoh yang ada di layar. Itu adalah menggunakan teknik pointillist dengan membubuhkan titik-titik pada gambar. Selanjutnya, teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan sapuan tipis pewarna cat air, sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Seperti contoh yang ada di layar ya anak-anak ya, itu menggunakan teknik akuarel, yaitu menggunakan cat air. Teknik plakat merupakan cara menggambar menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Perhatikan contohnya. Jadi perbedaan antara teknik yang sebelumnya dengan teknik plakat ini yaitu menggunakan cat yang tebal. Hukum perspektif. Benda yang besar semakin jauh terlihat semakin kecil. Benda yang tinggi semakin jauh terlihat semakin rendah. Garis sejajar yang mengarah ke horizon akan bertemu di satu titik hilang. Garis sejajar dengan horizon akan tetap terlihat sejajar dengan horizon. Garis tegak lurus dengan horizon digambar tetap tegak lurus dengan horizon. Perhatikan contoh gambar di sampingnya. Bahan atau bidang gambar. Untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda, kalian dapat menggunakan kertas, karton, dan kanvas. Kertas yang dipakai atau karton atau sejenisnya yaitu berwarna polos. Bahan dan alat menggambar. Alat membuat bentuk pada bidang dapat menggunakan kuas, palet, pena, pensil warna, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Langkah pertama yaitu melakukan pengamatan. Yang kedua, membuat sketsa. Ketiga, pencahayaan atau menentukan gelap terang.
Yang keempat yaitu pewarnaan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu penyelesaian atau finishing. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.